Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, Namira Senior High School. How is it going? Welcome back to our channel SMA Namira Official Video. Stay tuned on me, Ridwan, as your mathematics teacher. Okay, we are getting the 7th meeting and the topic that we learn for today is about the properties of logarithm. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini adalah mengenai sifat-sifat logaritma. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita masuk pembahasan materi kita kali ini, yaitu tentang sifat-sifat logaritma. Nah, kamu ingat ya, sebelumnya materi kita adalah tentang persamaan eksponen. Jadi lanjutannya itu adalah persamaan logaritma tentunya ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, kamu harus kuasai dulu sifat-sifat dan konsep dasar mengenai logaritma. Konsep dasar logaritma sudah saya berikan di video sebelumnya. Nah, kita akan bahas tentang sifat-sifat logaritma kali ini. Oke, ada 10 sifat yang akan kamu pelajari untuk materi ini. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dengan sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu adalah A log A sama dengan 1. Nah, ini artinya apa? Jika kamu jumpai, kamu ingat kembali ya, ini namanya apa ini? Ini namanya adalah basis ya. Jika basis sama dengan numerus, ya, maka hasil dari logaritmanya itu sama dengan 1, gitu. Ya. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini biar lebih paham ya. Misalkan 2021 log 2021. Nah, ini kan sama ini ya, basis dan numerusnya. Maka langsung kamu buat hasilnya 1. Akar 2, log akar 2 itu juga sama dengan 1. Oke ya. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A log 1 itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini kalau kamu jumpai basisnya berapapun, tapi logaritma numerusnya sama dengan 1, itu hasilnya 0 ya, sesuai sifatnya. Jadi contohnya misalkan akar 5 log 1. Akar 5 log 1 itu pasti hasilnya 0 ya. Jadi basisnya berapapun bisa kamu ganti, tapi kalau log 1 itu hasilnya 0. Oke ya. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang ketiga itu adalah bentuk perkalian. Bentuk perkalian bisa disederhanakan menjadi bentuk penjumlahan ya, sesuai sifatnya. Nah, jadi A log BC atau B kali J itu sama juga dengan A log B ditambah A log C. Untuk lebih memudahkan pemahaman kamu mengenai sifat ini, kita perhatikan contoh berikutnya ya. Oke, misalkan contohnya adalah 2 log 32 ya. Nah, 2 log 32 ini bisa kita ubah menjadi perkalian ya, 32-nya. Berarti 2 log 8 ya dikali 4. Boleh ya? Oke. Nah, kita lanjut. 2 log 8 kali 4 bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Berarti 2 log 8 ditambah 2 log 4 gitu ya. Nah, ini bagaimana mendapatkan nilai dari 2 log 8? Ingat kembali konsep dasar logaritma kemarin ya. Eksponen jadi logaritma, logaritma jadi eksponen ya. Jadi misalkan 2 log 8 itu cara mudahnya bagaimana kemarin saya ajarkan? Iya. Jadi 2-nya cari berpangkat berapa, hasilnya 8 kan gitu. 2 pangkat berapa hasilnya 8, 2 pangkat 3. Ya, jadi yang diambil adalah 3-nya ya. Jadi 2 log 8 hasilnya 3. Nah, 2 log 4. 2 pangkat berapa hasilnya 4? Ya, 2 pangkat 2. Jadi pangkat yang diambil 2. Makalah didapat hasil 3 tambah 2, 5. Paham ya? Kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu adalah pembagian. Nah, kalau pembagian tadi penjumlahan hasilnya perkalian ya, perkalian hasilnya penjumlahan. Nah, sekarang kalau pembagian itu diubah menjadi pengurangan ya. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan 3 log 18 ya. 3 log 18 dikurang 3 log 2. Nah, ini sama dengan berapa, Sir? Kita cari sama-sama ya. Jadi 3 log 18 kurang 3 log 2 bisa kita sederhanakan menjadi 3 log 18 bagi 2 gitu ya. Ya, jadi bentuk pengurangannya bisa kita ubah jadi bentuk pembagian. Oke, kita cari 3 log 9 ya, 18 bagi 2 9. Nah, kita cari 3 log berapa hasilnya 9? 3 log 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat berapa hasilnya 9? Berarti hasilnya 3 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 2. Paham ya? Oke, kita lanjut ke sifat yang berikutnya ya, sifat yang kelima. Sifat yang kelima seperti ini. Adik-adik, anak-anak sekalian ya. Jadi kalau A log B pangkat N itu
akan sama hasilnya dengan N kali A log B. Jadi pangkat numerus ya, ini basis, ini numerus. Nah, jika numerusnya berpangkat N, maka pangkatnya itu bisa kita pindah ke depan. Ya, jadi N dikali A log B. Oke, biar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan setengah log ya. Misalkan setengah log 0,25 ya. Nah, ini agak berbeda sedikit saya buat. Oke, hasilnya apa? Nah, yang penting itu numerusnya kita ubah jadi bentuk pangkat. Itu kuncinya ya, sesuai dengan sifatnya. Jadi setengah log 0,25 ini bisa kita ubah jadi 25/100 kan. 25/100 sama-sama bagi 25 berapa? Hasilnya 1/4 ya. Oke. Jadi dapatlah setengah log 1/4 ya. Nah, 1/4 ini bisa kita ubah jadi bentuk pangkat nih. Ya, jadi 1/4 itu berapa pangkat berapa ya? Nah, jadi hasilnya adalah setengah pangkat 2 ya. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Jadi pangkat bisa kita pindah ke atas. Boleh seperti ini. Oke. Nah, numerus sudah berpangkat dan bisa kita pindahkan menjadi pangkatnya ke depan. Hasilnya 2 kali setengah log setengah. Nah, kamu jumpai bentuk basis dan numerus yang sama. Itu sifat nomor berapa? Ya, sifat yang pertama. Nah, maka kita hasilkan 2 dikali 1 menghasilkan 2. Bisa ya? Nah, kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, sifat berikutnya itu basisnya juga ada pangkat, numerus juga ada pangkat. Nah, gimana kalau kamu jumpai bentuk seperti ini? Nah, maka caranya hasilnya itu adalah M/N ya. Jadi pangkat numerus dibagi pangkat basis, jangan terbalik ya. Kalau terbalik pasti salah kan gitu ya. Jadi M/N dikali A log B ya. Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. Misalkan 9 logaritma 27 kan gini ya. Nah, masing-masing kita ubah menjadi bentuk pangkat ya, basis maupun numerusnya. 9 itu berapa pangkat apa? Iya, 3 pangkat 2, benar sekali. Nah, kemudian logaritma 27, nah pasti ada hubungan dengan ini ya, basisnya, yaitu 3, berarti 3 pangkat 3. Oke, good answer. Dan kemudian, nah yang numerus yang mana? Yang ini ya, numerus ya, ini basisnya. Oke, jadi hasilnya adalah 3/2 dikali 3 log 3. Nah, jadi tinggal ambil sisanya ya, baik basis maupun numerus. Oke, jumpa lagi bentuk basis dan numerus yang sama. Ini artinya apa? Hasilnya sama dengan 1. Sudah, berarti 3/2 kali 1. Hasilnya 3/2. Oke, makin paham ya.